Allah Roh Kudus Tuhan, kami sungguh mengucap syukur berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Kau berikan bagi setiap kami. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk beribadah, menaikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami, pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berbau harum, menjadi korban syukur yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi ibadah kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja, memberikan kami kekuatan, sukacita yang melimpah, pengharapan yang baru. Tuhan, Kau pulihkan hidup kami, Kau sembuhkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Urapi kami para pelayan-Mu, jemaat Tuhan, bahkan hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami boleh Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan dulu kembali. Kita masih dalam suasana penyembahan. Yesus, Kau telah
sana sukacita daripada Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa kita sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Karena Allah kita setia, karena Allah kita sanggup. Haleluya. Kita akan pujian Allah sanggup.
siapkan hati yang terbaik, tanah yang terbaik untuk ditanam benih firman Tuhan. Kita percaya bahwa setiap pujian kita, penyembahan kita telah naik menyenangkan hati Tuhan. Dialah yang sanggup, Dialah yang setia, Dia yang tidak pernah meninggalkan sedetik pun kehidupan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau yang mengerti hidup kami Tuhan, Kau yang mengetahui hidup kami Tuhan.
memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin pujian, penyembahan, dan doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu menjadi satu persembahan yang berbau harum, berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Entah kami bersama-sama mendengar dan menerima firman Allah. Mari Tuhan Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kami, ampuni segala kekurangan, kelemahan, kesalahan, dan dosa-dosa kami. Baharui tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya kami yang hadir dilayakkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan roh jahat mengganggu, menghalangi, mengacaukan jalan pemberitaan firman-Mu, kami bersatu bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, darah Yesus sudah menghancurkan kerjaan kuasa kegelapan. Terbungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Supaya dengan penuh kebebasan dan sukacita kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambutnya. Amin. Silakan duduk. Di Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, akan ada satu pujian lagi. Tuhan adalah kekuatan. Yesaya pasal yang ke-24 ayat yang ke-19. Yesaya pasal 24 ayat yang ke-19.
Kalau sudah dapat, akan baca satu ayat ini bersama-sama. Yesaya pasal 24 ayat yang ke-19. 2, 3. Bumi remuk redam, bumi hancur dulu, bumi goncang gancing. Saya bacakan ulang dari ayat 19 sampai 20. Yesaya 24, 19-20, demikian bunyi firman Tuhan. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang gancing. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk, dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat. Dia rebah dan tidak akan bangkit lagi. Saya mengambil tema beritaan firman Tuhan pagi hari ini dari ayat 19. Bumi remuk redam, bumi hancur luluh, bumi goncang gancing. Ya, yang terakhir saja, bumi goncang gancing. Coba dilihat dari terjemahan bahasa Inggris, dikatakan the earth is utterly broken down. The earth is clean, is solved. The earth is moved exceedingly. Kata kuncinya adalah kata move exceedingly. Dalam bahasa Indonesia dikatakan guncang gancing. Ya, kata ini dari kata aslinya, ya, Ibrani adalah kata motif. Ya. Artinya pertama, ya ini move exceedingly, ya, guncang gancing. Tapi yang kedua adalah totally, artinya goyang, ya, terhuyung-huyung kayak orang mabuk, ya, tadi dikatakan ayat 20. Dan yang kedua adalah to slide meluncur, ya, atau longsor kata slide, ya. Dalam bahasa di dalam istilah sepak bola itu ada melakukan sliding, ya. Itu kalau musuh mengirim bola udah dekat kotak penalti, ya, sliding, ya, meluncur, ya, menghalau bola. Biasa dilakukan oleh back, ya, pemain belakang. Kemudian juga kata ini berarti to be moved, artinya menjadi bergerak. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin untuk menjelaskan tentang isu yang belakangan terus menguat, ya, mencuat dan menguat hari-hari ini tentang megatrust, ya, yaitu gempa bumi yang punya kekuatan yang cukup tinggi, menimbulkan tsunami yang juga sangat besar. Bapak Ibu Saudara, memang hari-hari ini terus terjadi gempa bumi, ya. Yang terakhir di Bandung, ya, sudah mendekati Jakarta. Sehingga pemerintah daerah Jakarta, ya, CQ, Kepala BKMG di sana, ya, akan melakukan simulasi tentang megatrust. Apa sih simulasi? Simulation itu artinya tindakan atau perbuatan untuk meniru kejadian yang sesungguhnya. Ya, jadi terjadi gempa bumi yang besar, ya, disimulasi. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus, ya, berlindung? Ya, itu simulasi, saudara. Di beberapa kota sudah dilakukan, ya, dan saya melihat berita tahun depan, ya, di Jakarta akan dilakukan simulasi tentang megatrust. Lampung saya nggak tahu, belum ada beritanya, ya. Bapak Ibu Saudara, berarti hal ini adalah sesuatu yang urgent, ya. Sehingga, ya, tidak hanya sekedar isu, tetapi sesuatu yang harus benar-benar
menjadi saudara concern perhatian ya, yang intens dari mereka atau instansi yang terkait. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, megatrust atau gempa bumi dalam ya skala Richternya yang besar, ya, saudara-saudara, sangat membahayakan kehidupan manusia. Ya. Di samping akan terjadi kerusakan yang luar biasa seperti yang terjadi di Aceh. Ya, ini diperkirakan lebih dahsyat daripada yang terjadi di Aceh, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, itulah sebabnya kita juga tidak boleh menutup mata dan telinga kita untuk dapat memahami apa yang ya saudara-saudara diprediksi akan terjadi di negara kita. Nah, saudara, bumi kita ini adalah sebuah planet yang memang bergerak, bukan padat gitu, enggak berputar mengelilingi matahari, ya. Saudara-saudara, tapi pergerakan bumi mengelilingi matahari itu, ya, saudara-saudara, tidak kita rasakan. Ya. Tapi kalau terjadi gempa, itu kita rasakan. Ada dua macam gempa bumi, yaitu gempa bumi vulkanik yang ditimbulkan oleh aktivitas gunung berapi. Nah, sudah di mana-mana gunung berapi di negara kita aktif. Saudara-saudara, itu bisa menimbulkan gempa bumi. Ya, kalau di Jawa Timur disebut lindu. Ya, saya ingat masih kecil, oh lindu, ya. Waktu itu terjadi karena gunung Kelut meletus. Dan tempat saya di Jombang. Waktu itu kena hujan abu yang cukup ya, pekat, ya, cukup banyak, saudara-saudara. Ya, di atap rumah, di dedaunan itu tebal betulnya. Saudara-saudara, nah, gempa bumi vulkanik ini ya biasanya memang nggak terlalu membahayakan karena skala Richternya rendah biasanya. Tapi gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan pergerakan lempeng-lempeng bumi. Ya. Saudara, dan ini bisa terjadi di lautan, di kedalaman lautan maupun di darat. Di Bandung ini di darat 10 km kedalaman, tapi di darat. Ya, nggak menimbulkan tsunami kalau di darat. Nah, yang di laut, ya, ini yang bisa menimbulkan tsunami kalau skala Richternya atau magnitudonya besar. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, gempa bumi ya itu adalah pergerakan ya yang disebabkan baik oleh aktivitas gunung berapi maupun ya pergerakan lempeng-lempeng. Ya. Dan saudara-saudara, ya, pergerakan ini ya bisa mengakibatkan kerusakan bangunan. Jadi banyak rusak juga, saudara-saudara, ya, dan korban manusia. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, gempa bumi itu dalam bahasa Inggris disebut quick earth, artinya bumi yang cepat, ya, bergeraknya cepat. Ya. Saudara-saudara, ya, kalau pergerakannya cepat ini biasanya hanya beberapa detik, ya, tetapi besar kekuatannya, nah itu yang membahayakan. Ya. Mungkin saudara nggak merasakan, ya, sering terjadi gempa bumi. Ya. Di Lampung pun sering, cuman kecil, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, ya, itu sebabnya maka kita harus sadar dan melihat firman Tuhan. Memang apakah gempa bumi ini, saudara-saudara, merupakan suatu fenomena saja yang kebetulan terjadi? Tidak. Bab ayat ini mengatakan bumi
remuk redam, bumi hancur lulu, bumi goncang gancing. 20. Ini penyebabnya yang pertama. Bumi terhuyung-huyung sama sekali seperti orang mabuk dan goyang seperti gubuk yang ditiup angin. Nah, ini saudara-saudara sebetulnya penyebabnya. Dosa pemberontakannya menimpa dia dengan sangat, maksudnya menimpa manusia, ya, yang memberontak kepada Tuhan. Ia rebah dan tidak akan bangkit lagi. Ya. Saudara, gempa bumi, ya, ternyata penyebabnya terutama adalah ulah manusia sendiri. Kenapa? Karena ayat ini bukan, ya, pemikiran saya, ya, dosa pemberontakan yang menimpa dia dengan sangat. Manusia, saudara-saudara, sudah merusak bumi sehingga terjadi ketidakseimbangan. Ya, saudara-saudara, terjadi, ya, polusi udara juga yang sangat luar biasa hari-hari ini. Ya, Jakarta masuk ranking 3 polusi. Ya. Yang kedua New Delhi, India. Yang ketiga Lahore, Pakistan. Beijing sudah diperbaiki, ya, kualitas udaranya, saudara-saudara, sudah tidak masuk lagi yang baru pernah masuk. Nah, saudara-saudara, ini terjadi juga karena apa? Coba saudara lihat di mana-mana industrialisasi, ya, pabrik-pabrik mengeluarkan asap yang mencemarkan udara kita, ya. PLTA, ya, bagi listrik tenaga atom, ya, saudara. Kalau di kita pembangkit listrik tenaga air, ya, PLTA, ya, itu pembangkit listrik dari nuklir, ya, saudara-saudara, itu dibuat di mana-mana, ya. Indonesia ditawari kerjasama untuk membangun, tapi diprotes di demo, ya, di Jawa Tengah, tidak disetujui. Itu juga kalau sudah, ya, saudara-saudara, limbahnya tidak ditangani dengan baik, ya, selain dibuang ke laut, mencemarkan laut, juga radiasinya kemana-mana. Makanya sekarang juga banyak orang sakit, kan, batuk, ya, pilek, radang tenggorokan dan lain sebagainya. Saudara-saudara, ya, belum asap-asap kendaraan bermotor di seluruh dunia terus pertambahan, ya, kendaraan bermotor sehingga menyebabkan polusi udara. Nah, yang lebih parah lagi, saudara-saudara, ini sudah ketidakseimbangan di udara, ya. Dan saya tadi sebut juga laut, ya, sampah-sampah, limbah-limbah yang dari pabrik-pabrik itu dibuang banyak ke sungai atau mana-mana, saudara, dan ujungnya ke laut, ya. Nah, saudara, adalah eksploitasi sumber daya alam, natural resources, ya. Saudara, pertambangan yang jelas itu merusak, ya, bumi, saudara-saudara, sebab digali, dikeruk. Pulau Bangka itu sekarang sudah rusak ekosistemnya karena penambangan timah yang sangat luar biasa, baik oleh pemerintah maupun swasta. Sekarang kasusnya ternyata ada di korupsi, ya, ratusan triliun. Ya, mereka menikmati, saudara-saudara, rakyat di sana akan menderita karena tanah sudah hancur, ya, ditambah, ya. Sekarang di Kalimantan, Sulawesi, pertambangan batu bara luar biasa, eksploitasi, ya, terhadap tanah atau bumi, ya. Minyak
bumi juga, saudara-saudara, andil besar. Semuanya inilah yang dimaksud dengan dosa pemberontakan yang menimpa dia dengan sangat. Kenapa ini dikategorikan oleh Tuhan sebagai satu pemberontakan? Karena kalau sudah membaca ayat sebelumnya dalam kitab Kejadian, ya, saudara, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi itu luar biasa indah, punya keseimbangan yang sangat tinggi. Maksudnya balance, kalau keseimbangan itu bagus, saling ada ketergantungan antara manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan alam itu sendiri. Saudara, tetapi walaupun Tuhan memerintahkan manusia untuk memelihara, untuk mengusahakan, untuk menjaga supaya bumi ini tetap baik, tapi manusia melakukan pemberontakan. Bukan dijaga, bukan dipelihara, bukan dilindungi, tetapi dirusak. Tapi kan satu contoh, kalau sudah punya rumah, kosong, terus saudara mungkin kontrakkan, hati-hati. Kalau pas orang itu baik, rumah saudara kan dirawat, dijaga, dipelihara. Ada yang bocor, dibetuli, Tapi kalau orang itu tidak merawat, rumah saudara rusak. Memang sudah dapat uang kontrakan itu, tetapi kadang-kala uang saudara dapat itu tidak cukup untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Hati-hati, karena ada orang yang sengaja, dia kontrak, ini sudah saya kontrak, apapun, saya bikin apapun, mau apa? Ini rumah sebelah ini dulu, kan sama meme waktu itu pernah dikontrakkan orang sebelum saya beli, saudara-saudara. Waktu saya beli, saya lihat, saudara-saudara, kusen pintu depan itu dipotong. Rupanya dia mau masukkan barang, nggak cukup tinggi, itu bisa dipotong, saudara. Belum saya suruh tanya, apa waktu itu izin? Kan rusak, berarti izin dong rumah yang ini. Bisa nggak? Gimana caranya? Sebenarnya nggak perlu dipotong, dilepas atau bagaimana? Itu contoh, saudara-saudara, apalagi saudara, kadang-kadang ada orang yang mau menumpang, boleh saja kita menolong, tapi saudara harus lihat orang ini mau merawat enggak, kalau nggak rusak rumah kita. Saudara-saudara, itulah yang sama terjadi dengan Tuhan dengan kita manusia. Bumi langit diciptakan Tuhan, milik siapa? Milik Tuhan. Manusia suruh merawat, menjaga, memelihara, tapi tidak dilakukan. Yang dilakukan adalah menghancurkan. Makanya tadi bilang bumi hancur, yang rusak manusia. Saudara-saudara, sehingga ia akan rebah dan tidak akan bangkit. Akhirnya terjadi malapetaka, gempa bumi, saudara, tanah longsor, kata slide tadi kan artinya juga tergelincir dan longsor. Maka longsor terjadi mana-mana, saudara. Banjir, bandang. Sekarang di negara-negara Eropa Tengah dan Timur terjadi banjir yang luar biasa, saudara-saudara. Kenapa? Karena di sana hutan-hutan sudah banyak nggak ada, ditebang, saudara-saudara. Nggak, kalau hujan deras terjadilah itu. Nah, ini saudara-saudara, kenapa saudara-saudara terjadi megatrust itu? Kita akan masuk dalam poin pertama. Kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 11 sampai 12.
Tadi saya sudah singgung. Kejadian 6 ayat 11 dan 12, demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 11 dan 12. Adapun bumi itu apa saudara? Telah rusak di hadapan Allah, dan penuh dengan kekerasan. Ya. Buminya rusak, manusianya juga rusak. Ya. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Ini pada zaman Nuh sudah rusak benar. Apalagi sekarang, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, saudara, siapa yang salah kira-kira? Saya merenungkan kejadian-kejadian. Ya, saya melihat, saya kasihan juga banyak korban, saudara-saudara. Ya, baik ya material maupun manusia, korban jiwa. Tapi menurut firman Tuhan, ya, karena manusia menjalankan hidupnya yang rusak di bumi. Saudara-saudara, manusia serakah, ya, mengeksploitasi bumi dengan besar-besaran. Ya. Mereka yang menambang batu bara itu, saudara, kaya raya, ya, karena harga batu bara itu terus meningkat belakangan. Ya. Tapi mereka juga melihat penderitaan orang-orang, ya, masyarakat yang di sekitar itu, ya, karena ya alam sudah menjadi hancur. Satu ayat lagi, saudara-saudara, Yesaya 51 ayat 6. Yesaya 51 ayat 6. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Ini ayat nubuatan. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Saudara-saudara, apa yang hari-hari ini terjadi merupakan kegenapan daripada firman Tuhan, dan akan terjadi yang lebih hebat, lebih dahsyat lagi, sehingga manusia akan mati seperti nyamuk karena firman Tuhan. Tetapi ada tetapi, kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripada dia akan berakhir. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan, yang berharap bersandar dan berserah kepada-Nya. Poin kedua kita akan baca dalam Ayub 31 ayat yang ke-23 sampai 28. Ya. Ayub 31 ayat 23 mulai. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Nah, jikalau aku bersukacita karena kekayaanku besar, dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Jikalau aku pernah memandang matahari ketika bersinar dan bulan yang beredar dengan indahnya, sehingga diam-diam hati terpikat dan menyampaikan kecupan tangan kepadanya, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkari. Nah, poin kedua, saudara-saudara, semua yang terjadi berkaitan dengan bencana-bencana, ya, termasuk megatrust ini, adalah ya diizinkan oleh Tuhan untuk supaya manusia ini menyadari bahwa dirinya itu tidak
punya kekuatan apapun. Coba orang sekuat sehebat apa, ya, sekaya apa, setinggi apa kedudukannya, kalau kena gempa bumi, ya, kena bencana banjir, kena tanah longsor, ya, banjir lewat di situ, dia ketimbun juga, nggak bisa apa-apa ya, saudara-saudara. Ya kan? Ayat tadi mengatakan kekayaan harta tidak boleh dijadikan menjadi sesuatu yang diandalkan, diagung-agungkan, didewakan, ya, sehingga merasa hebat kuat. No, nggak bisa. Itu ayo, kurang apa dia kaya? Ya, tadi dia mengatakan. Kemudian coba ayat 23, ya, saya ingin menjelaskan. Karena celaka yang daripada menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Begitu Tuhan mengizinkan, ya, malapetaka datang dalam kehidupannya, dia merasa tidak berdaya apa-apa, walaupun dia adalah seorang yang, ya, secara manusia kuat, kaya raya, dan punya pengaruh saudara-saudara di daerahnya. Coba, ya, jikalau aku menaruh pecahan emas dan perkara baru, bencana ini harta, ya, kekayaan, benda-benda mulia itu kencana. Engkaulah kepercayaanku. Nah, kalau menaruh kepercayaan, ya, mengandalkan harta kekayaan, 25, ya. Kalau aku bersuka karena kekayaanku besar, dan karena tanganku memperoleh harta benda yang berlimpah-limpah. Terus, jika aku pernah memandang matahari, itu kayak bersinar bulan yang beredar dengan indahnya. 27, sehingga diam-diam hati kita pikat dan menyampaikan kecepatan-Nya. Berbicara penyembahan berhala. Ya. Banyak orang pada zaman dulu percaya dinamisme, percaya bahwa, ya, benda-benda itu punya kekuatan sehingga disembah, termasuk matahari, bulan. Jepang sampai saat ini agama Shinto yang paling banyak yang di sana menyembah matahari, dewa matahari. Bulan juga banyak saudara-saudara yang mengagung-agungkan. Nah, saudara, orang yang mengandalkan harta kekayaan, orang yang mengandalkan kepada berhala-berhala, ya, benda-benda yang ada dalam dunia ini, akan mengalami ayat yang ke-28. Hal itu menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh Hakim, karena Allah yang di atas telah kuingkat. Lalu menciptakan Tuhan, ya, kok kita memberhalakan benda-benda, memberhalakan saudara-saudara harta kekayaan, ya. Banyak orang saudara-saudara pakai cincin, pakai apa, diberhalakan seolah-olah ini punya kekuatan. Magic. Ya, kalau cincin biasa saudara pakai boleh nggak untuk hiasan, tapi jangan ini yang ada magicnya, nggak boleh itu saudara-saudara. Itu sama dengan yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, Allah yang harus kita sembah, Allah yang harus kita puji, Allah yang harus kita muliakan dalam hidup kita. Andalkan Dia, saudara-saudara. Ya, satu ayat lagi di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Yesaya 40 8 sampai 31, demikian bunyi firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal. Perhatikan, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ya, tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Terus, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersanjung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ada kekuatan baru. Mereka semua raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Orang yang mengandalkan harta kekayaan,
kedudukan jabatan. Orang yang ya memberhalakan benda-benda di dunia ini, menyembahnya seolah itu kekuatannya, memakainya seolah-olah ada ya seperti kekuatan yang mengiringinya. Jimat-jimat itu saudara-saudara ya akan rebah, tidak berdaya menghadapi bencana-bencana yang terjadi hari-hari. Ya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan memperoleh satu kekuatan baru. Saudara dan saya naik terbang kekuatan sayap seperti Raja Wali. Raja Wali adalah jenis burung yang tidak takut dengan angin badai, tidak takut dengan gempa bumi, tidak takut ya gempa bumi ya dia terbang, dia bisa terbang tinggi ya. Angin badai justru dipakai, dimanfaatkan untuk dia terbang lebih jauh lagi. Itu dia tinggal mengembangkan sayapnya aja kalau ada angin badai. Kalau burung yang lain berani nggak gitu? Nggak berani. Ada lari cari persembunyian karena nggak kuat sayapnya. Tapi Raja Wali ini sayapnya sangat kuat ya. Dengan kekuatan sayapnya dia hanya mengembangkan sayapnya ya. Saudara-saudara, arus badai angin itu membawanya dia seperti bertamasya. Saudara-saudara, kemana-mana dia melihat ya sesuatu yang sangat mengasihkan. Ini akan terjadi kepada kita orang-orang yang percaya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Bicara tentang perjalanan hidup kita. Kadang kita berjalan, kadang-kadang kita harus berlari kan, kadang-kadang kita harus mandek beristirahat. Tapi di dalam segala sesuatu, orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan seperti Raja Wali, tidak kenal lelah. Tidak ada ceritanya Raja Wali itu kemudian jatuh, ya, karena kehilangan kekuatan waktu dia terbang. Nggak ada cerita. Dia sangat kuat, ya. Saudara-saudara, dia punya mata sangat tajam. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan diberikan kekuatan yang baru ya. Sehingga dia dapat menempatkan ya hidupnya pada satu posisi yang tepat. Kapan dia harus berlari, kapan dia harus berjalan, dan kapan dia harus berdiam diri. Berdiam diri artinya berdoa ya. Kapan saudara berdoa? Kapan saudara berjalan menjalani kehidupan ini? Kapan saudara harus berlari menghindarkan diri dari segala bencana dan malapetaka? Diberi oleh Tuhan hikmat, ya, saudara-saudara, sehingga saudara bisa luput daripada semuanya. Ya, jadi poin kedua, ya, semua yang terjadi hari-hari ini adalah untuk menunjukkan bahwa manusia itu adalah tidak berdaya, supaya manusia itu sadar. Ya, sehebat apapun dia adalah manusia. Di hadapan Allah dia harus sujud untuk mau menyembah kepada Tuhan. Tidak ya mengandalkan harta kekayaan, kedudukan, jabatan, ya bahkan berhala-berhala jimat-jimat tadi. Poin yang terakhir kita baca dalam Matius 24 ayat 7 sampai 8. Matius 24 ayat 78 demikian bunyi firman Tuhan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, perang ini ya, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sudah cukup saja ya. Saudara-saudara, poin ketiga, gempa bumi adalah merupakan satu ya warning, peringatan daripada Tuhan. Ya. Saudara-saudara, bahwa ya Tuhan Yesus akan segera datang kembali.
Kalau sudah baca keseluruhan pasal 24 Matius ini ada tentang ya tanda-tanda sama. Ya, saudara, ya kita harus ya melihat fenomena alam kata orang ya awam. Kalau kata ahli-ahli ya geologi saudara-saudara tidak pergeseran lempeng-lempeng di bumi atau aktivitas vulkanik, gunung-gunung berapi, itu mereka yang ahli dalam bidangnya ya. Tapi orang-orang percaya melihat dari perspektif firman Tuhan, sudut pandang yang lain, sudut pandang daripada Tuhan, bahwa gempa bumi adalah salah satu tanda peringatan ya bahwa Dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Satu ayat lagi, Wahyu 6 ayat 12. Wahyu 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam. Sesungguhnya apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Nah ini saudara-saudara, bukan gempa bumi yang ecek-ecek ya, yang biasa-biasa. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ya, terus saudara-saudara, Wahyu pasal yang ke-16 ayat 18 sampai 20. Wahyu 16 ayat 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru. Apa? Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi. Begitulah hebatnya gempa bumi itu. Terus lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepada cawan yang penuh dengan anggur kekeraman murkanya. Dan semua pulau bilang lenyap dan tidak diketemukan lagi gunung-gunung. Ini yang pamungkas yang nanti gempa bumi paling besar. Saudara, beberapa waktu yang lalu terjadi gempa bumi ya di Tiongkok, di Rusia, Iran, negara-negara yang ya secara ya umum itu tidak mau percaya, walaupun rakyatnya itu ada yang percaya, pemerintahan. Tapi memang mereka itu menutup-nutupi, ya, enggak diberitakan berapa korbannya, berapa kerusakannya, berusaha ditutup-tutupi. Saudara-saudara, karena itu ya mungkin gengsi atau gimana, ya mereka akan punya ya otoritas untuk membatasi ya media di sana. Media apapun, elektronik, ya, media sosial, ya, saudara-saudara itu dikontrol oleh pemerintah, ya, saudara-saudara. Tapi ayat-ayat ini tadi, ayat 19, saudara-saudara, akan terjadi lalu terbelah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Hancur, saudara. Maka teringatlah Allah akan Babel besar untuk berikan kepada cawan yang penuh dengan anggur kekeraman murkaan. Ya, Bapak Ibu Saudara, peringatan demi peringatan sudah diberikan oleh Allah. Ya. Namun manusia tetap mengeraskan hati. Ya. Tidak mau sadar, tidak mau bertobat. Kalau saudara-saudara ya dari segi hukum, seorang sudah diberikan peringatan melanggar, saudara-saudara, ya, kemudian tidak berubah, ya, dia akan kenakan sanksi. Mungkin sanksi itu ya belum terlalu berat. Seorang pegawai jabat melakukan satu
ya, perbuatan yang melanggar, ya kena, saudara-saudara. Ada kode etiknya, ada dewan etiknya, dia kemudian sidang etik namanya. Ya. Kalau dia melanggar, pelanggarannya itu ringan, ya diperingatkan. Bisa. Lebih, ya nggak sadar akan dikenakan sanksi. Lebih lagi, dia bisa dipecat. Saudara, seperti itulah. Ya, Tuhan sudah memberikan peringatan. Ya, gempanya kecil-kecil, sudah. Nggak sadar, malah disepelekan. Malah nggak apa-apa. Ya. Lebih besar lagi, tetap nggak sadar. Ditutup-tutupi, ya, saudara-saudara. Ini yang saya. Hancur. Ya. Saudara, sebabnya mari kita saudara yang percaya Tuhan, kita sadar bahwa Tuhan sudah memberi satu peringatan warning kepada kita. Apapun itu, bukan hanya gempa bumi saja. Begitu banyak peringatan demi peringatan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Ya, mari kita mencepat sadar, kita introspeksi, kita melihat diri kita, kekurangan, kelemahan, kesalahan kita, dosa-dosa kita, dan kita bertobat. Kita sadar, kita bertobat, kita mengakui di hadapan Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan itu begitu baik akan memberikan pertolongan bagi saudara saya. Tuhan memberkati kita semua. Mari sama-sama berdiri. Kita akan naikkan pujian tadi, ya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Kita mengandalkan Tuhan saja. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biarpun bumi, ya, bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, bersama Tuhan. Amin. Berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi, sehingga kita tidak menjalani kehidupan ini dengan sembrono, tetapi kita harus melihat apa yang terjadi sebagai satu peringatan dari Tuhan.
saudara dan sebaik-baiknya. Jangan mau dirusakkan dengan makanan, minuman, apapun yang merusak tubuh saudara harus saudara hindari, jauhkan. Karena saudara adalah ciptaan Allah yang termulia. Hargai Tuhan, hargai bahwa tubuh saudara adalah bait Allah, tempat roh Allah berdiam. Buang semua polusi-polusi yang datang melalui alam pikiran kita, mata kita, telinga kita. Jangan sampai itu masuk mengotori hati kita. Seperti udara yang kotor masuk merusak paru-paru, organ tubuh kita. Buang, tolak dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Oh,
dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan berteriakan dapat diberi firman-Mu dalam tanah hati kami yang baik, supaya benih itu tumbuh besar dan menghasilkan buah-buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita ibadah kita dan bersyukur kepada Allah. Atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari dari awal sampai akhir. Kami sudah banyak puji menyembah, menaikkan doa dan mendengar firman Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kami. Bapa berkati semua saudara saya hadir dan berbagian pada pagi hari dengan berkat yang berkelimpahan, baik itu berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani. Berkati juga rumah tangga, keluarga mereka dengan berikan kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan. Berkati semata pencarian, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan memberkati. Termasuk di mana saudara kami berada, nantiasa dalam pimpinan lindungan dan berkat Tuhan. Biar mereka dapat bertambah-tambah, bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, menjadi dewasa di dalam Tuhan, mengerti kehendak dan rencana yang indah. Berkati juga saudara-saudara yang tidak bisa hadir, Tuhan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Lemah kekuatan baru, ada masalah apapun Tuhan tolong buka jalan. Entah kami kembali pulang ke rumah masing-masing. Pimpin sertai, lindungi kami semua dalam perjalanan. Jauhkan dari segala mara bahaya, dan kuasa kegelapan dan orang-orang jahat. Tutup bungkus selimut dengan kuat kuasa-Mu, sehingga mereka semua boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga mereka masing-masing dalam keadaan damai dan sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita dalam persekutuan kita dengan Tuhan Roh Kudus ada beserta kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Selamat siang dan berkah.